Pak William ya. Apakah melanjutkan ke tema atau di luar tema? Silakan. Ya, baik Pak. Selamat malam Ibu Rita. Shalom. Suara saya apa kedengaran? Shalom. Dengaran Ya. Bapak, silakan Pak William. Baik Ibu. Jadi pertanyaan saya sedikit keluar dari topik, tapi sedikit juga masuk ke topik. Jadi pertanyaan saya masih ini Ibu. Jadi saya masih konflik dengan sistem doktrin predestinasi dengan free will, kebebasan manusia itu. Nah, saya coba cari berbagai macam referensi di Alkitab dan saya sampai pada kesimpulan bahwa predestinasi pun tidak bisa kita tolak karena di Alkitab pun banyak referensi ayat yang menyatakan bahwa predestinasi itu ternyata ada gitu. Nah, pertanyaan saya, jika predestinasi memang ada terjadi di manusia, apakah predestinasi itu juga terjadi pada malaikat? Itu aja pertanyaannya. Baik. Mengenai predestinasi ini, ya hati-hati ya. Pengajaran predestinasi ini sebenarnya awal dari doktrin predestinasi itu adalah dari pengajaran Bapak Gereja Agustinus, Sin Agustin ya. Sin Agustin adalah pencetus pertama dari doktrin predestinasi. Tetapi kekristenan di Indonesia pada akhirnya tidak memahami satu doktrin predestinasi dari aslinya, ya, dari yang original, yaitu doktrin dari Bapak Gereja Agustin. Nah, predestinasi yang dipahami oleh sebagian besar oleh orang-orang Kristen di Indonesia adalah predestinasi yang sudah dimodifikasi oleh John Calvin. Nah, ini masalahnya. Nah, sehingga ya apa yang ada di pikiran kita itu selalu ya orang-orang Kristen di Indonesia itu selalu menganggap predestinasi ya ajarannya Calvin. No, ya. Saya ingin kita kembali kepada ajaran bapak-bapak gereja. Ya, Calvin itu baru muncul pada abad ke-16, ya. Jadi 1.600 tahun setelah era para rasul. Ya. Dan pemikirannya Calvin ini adalah sangat skeptis Barat. Pemikiran skeptis ini itu tercabut dari pemahaman Semitik Alkitabiah. Ya. Dalam banyak hal ini sangat keluar dari jalur apa yang digariskan oleh Bapak Gereja Santo Agustin. Ya. Apa yang digariskan oleh Sin Agustin itu sangat berbeda dengan determinasi seperti yang dipahami oleh golongan-golongan Calvinis. Ya. Kalau Sin Agustin itu berkata tentang predestinasi, ya, who created you without your cooperation, ya, but he will not save you without your cooperation. Nah, kalau predestinasinya Calvin kan ditentukan selamat, ya. Kalau ada orang ditentukan selamat, ya, konsekuensinya apa? Ya, ada reprobasi, ada yang tidak ditentukan selamat. Nah, ini kan nggak sama dengan yang diucapkan oleh dari Bapak Gereja Sin Agustin yang asli, ya, predestinasi yang asli. Jadi Sin Agustin itu tidak mengajarkan suatu keselamatan yang ditentukan. Tapi Sin Agustin bicara tentang he will not save you without your cooperation. Nah, inilah predestinasi yang asli. Jadi kita selalu menganggap predestinasi itu punya Calvin. Bukan, Pak. Predestinasi itu seharusnya dikembalikan kepada Bapak Gereja.
Nah, pastilah ya, seperti malaikat, manusia itu memiliki free will. Maka keselamatan itu tidak akan diberikan tanpa kooperasi dari manusia. Seperti Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya. Jadi Tuhan mengasihi manusia. Ya, Tuhan mempredestinate ya, dan itu sudah dinyatakan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa nanti ada oknum yang akan membereskan dosa. Ini predestinasi Tuhan. Apa predestinasi Tuhan? Keselamatan. Ya. Tetapi dalam persis seperti Yohanes 3 ayat 16, mengasihi dunia supaya dunia ini selamat, supaya yang beriman kepadanya, supaya yang percaya kepadanya, ya, itu jangan binasa. Jadi kepada yang percaya, berarti masih ada penggunaan free will dari manusia antara percaya atau tidak. Ya. Jadi bukan dipredestinasi ditentukan selamat dan yang konsekuensinya ada yang ditentukan tidak selamat. Nah ini kan selamat dan tidak selamat itu adalah pemikiran skeptis. Dan itu bukan ajaran Bapak Gereja Saint Augustine. Itu adalah penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja. Apa yang diajarkan John Calvin, penyimpangan dari Saint Augustine. Ya. Jadi tetap ada free will. Untuk menerima. Berarti malaikat juga begitu ya? Itu. Maaf? Malaikat juga sama, berarti Sama. tetap sama baik. Ya, jadi itulah kenapa ada malaikat yang jatuh. Padahal mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, tapi toh ada yang ingin seperti Tuhan, maka mereka menjadi golongan malaikat yang jatuh dan itu adalah iblis. Karena ada free will, Bapak. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Pak William ya. Silakan Pak Yohanes dari Yayasan Sinergi. Oke, Pak Yohanes silakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak Sanggam. Ya, saya langsung menanyakan sama Bu Rita. Ada dua pertanyaan. Yang satu pertanyaan mungkin agak mepet dengan materinya. Karena tadi kan waktunya saya kira dapat tapi tidak dapat. Ya, pertanyaan pertama saya itu tentang di dalam Kejadian 2 ayat yang 23. Ya, di situ dengan perukap pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, Kejadian 2 dengan tadi masa Yakub, Pak? Kejadian 32. 32. Iya. Ya, kenapa? 32 ayat berapa? 32 ayat yang ke-23. 24 khususnya. Tadi Ibu kan sempat mengungkapkan statement tentang perbandingan bahwa satu malaikat itu bisa mengalahkan 185.000 orang. Ya. Ya. Apakah di dalam kisah ini, apakah Yakub ini bergulat dengan malaikat Tuhan apa Allah itu sendiri? Karena di ayat yang ke-25 orang laki disebut di dalam bahasa Indonesia orang laki-laki itu tidak bisa mengalahkan Yakub. Dan ketika Yakub itu karena udah fajar menyingsing, dia kan tetap megang kakinya dia untuk minta berkat dan Yakub diubahkan menjadi Israel mendapatkan berkat. Ketika Yakub menanyakan namanya orang laki-laki itu tapi tidak dijawab. Mungkin Ibu bisa menjelaskan itunya secara rinci dan ringkas. Nah, pertanyaan kedua yang di luar topik bahwa saya itu kan sangat fokus dengan pembelajaran Timur Tengah khususnya apologet. Nah, ketika nuzulnya Quran di Gua Hira ketemu dengan Muhammad itu, apakah benar itu kalau menurut agama sebelah itu kan malaikat Jibril? Apakah Jibrilnya itu malaikat yang jatuh dari surga yang kita tahu itu Lucifer? Menurut pandangan Ibu itu bagaimana? Itu pertanyaan kedua saya. Baik, ya, terima kasih Ibu Rita. Ya.
Kejadian pasal 32 ya, tentang bergulatnya Israel dengan belum nama Israel ya. Setelah itu baru kasih nama Israel. Bergulatnya Yakub dengan satu manusia ilahi. Nah, bahkan dari peristiwa itu dikatakan bahwa Yakub ini melihat wajah Allah, panim el panim. Nah, tentu saja karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu tidak dapat melihat Tuhan. Ya. Jadi apa yang sedang bergulat dengan Yakub, dia adalah teofani Allah. Jadi penampakan Allah dalam wujud tertentu. Yang di sini penampakan teofani Allah ini adalah dalam wujud manusia. Nah, dalam beberapa penafsiran, ya, orang yang bergulat dengan Yakub ini, dia adalah Mal'ah Adonai, jadi malaikat khusus atau Tuhan yang melakukan teofani kepada Yakub. Tapi apakah manusia ilahi ini kalah? Ya, nah ini kan dituliskan dalam ayat itu ditulis bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Manusia ilahi ini tidak dapat mengalahkannya. Lo yakol, ya, tidak dapat mengalahkannya. Apakah dalam artian ini, ya, malaikat itu tidak berdaya untuk mengalahkan Yakub ini? Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau Yakub ini bisa dibunuh hari itu, tentu saja bisa. Tetapi manusia ilahi ini tentu saja tidak melakukan. Apa yang kita dapatkan dari situ? Yakub ini tahu, ya, dia tidak mau melepaskan genggamannya dari manusia ilahi itu sebelum dia memberikan berkatnya. Jadi bukan soal kalah menang di sini, tetapi kengototan Yakub itu dia nggak akan mau melepaskan orang ini sebelum ngasih berkat. Pokoknya aku mau berkat dari engkau. Karena aku tahu engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah teofani. Engkau adalah Allah yang sedang menjelma. Dan itulah dalam pemahaman orang Yahudi itu dikatakan sebagai Yakub melihat panim el panim. Dan ini bukan berarti kalah menang. Tetapi kengototan Yakub itu untuk memohon berkat dari si malaikat atau manusia ilahi ini. Jadi bukan soal kalah menang, Pak, ya. Dan untuk pertanyaan kedua, ya, tentang Gua Hira. Ya, itu mohon maaf saya tidak menjawab itu, ya. Saya tidak mengimani Quran. Saya juga tidak mengimani adanya malaikat. Ya, kalau itu diimani oleh mereka, ya boleh. Itu namanya freedom of faith. Tetapi karena saya tidak mengimaninya, saya juga tidak akan juga mengecamnya. Saya menghormati ranah mereka untuk mempercayai apa yang dipercayainya. Walaupun itu bukan iman saya. Ya. Cukup ya, Pak Yohanes ya. Saya persilakan Pak Wilson, Pak WP untuk memberikan pertanyaan. Pak Wilson, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sanggam. Bu, terima kasih sekali, kedua kali, lebih lagi panjang lebar. Ya, pertanyaan saya gini Bu, menyangkut dengan nanti Ibu yang katakan, yaitu Nuh, yang akhirnya dimusnahkan yang lain-lainnya, tinggal Nuh dan sekeluarganya. Dan dari situlah lahir 70 bangsa-bangsa dan lain-lainnya. Nah, apakah kejadiannya di dalam air bah itu apakah dalam konteks sekitar di daerah waktu itu katakan Timur Tengah situ, atau jelajah ke seluruh bumi, Bu? Oke. Ya. Karena dengan
dengan adanya catatan, ya kalau dilihat dari Nuh itu, ya paling sampai sekarang ya kurang lebih kira-kira misalkan entah kurang dari 6.000 dengan catatan yang lain, dan bangsa-bangsa yang lain tuh bahkan ada yang melebihi umur daripada itu. Nah, ini mohon coba beri penjelasan yang lebih jelasnya itu bagaimana, apakah kontekstualnya begitu atau menyeluruh di dalam seluruh bumi. Ini satu. Kedua, interesting, Ibu jabarkan banyak soal malaikat. Nah, saya teringat di dalam Galatia 3 ayat 19, Bu. Di situ diungkapkan bahwa tahukah itu hukum Taurat itu disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara, yaitu Musa. Nah, di sini kan ditulis perantara malaikat-malaikat. Sedangkan kalau kita lihat Keluaran 19, waktu itu turun dari gunung dan sebagainya, itu Tuhan sendiri yang nuliskan dan sebagainya. Nah, entah ini kontradiknya di mana atau penjelasannya gimana gitu, Bu. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Apakah konteks hukuman air bah itu kepada seluruh bumi? Kalau saya jawab tentu saja ya. Ya. Ya mungkin manusia pada zaman itu belum menyebar, ya. Kita ingat bahwa penemuan benua Amerika itu pada abad 15, dan orang-orang yang ada di benua Amerika itu sangat terbelakang, yang budayanya sangat berbeda dengan orang-orang Eropa yang menemukan benua itu, ya. Nah, kalau Tuhan bicara tentang dunia, pastilah Tuhan bicara tentang dunia, ya. Jadi bukan dunianya Nuh, juga bukan dunianya yang lain. Apalagi Nuh adalah generasi ke-10 setelah Adam, ya. Jadi mungkin manusia belum begitu menyebar. Jadi masih ada pertentangan antara keturunan dari Kain dan keturunan dari Set, yang dimana Nuh adalah keturunan dari Set. Jadi di situ belum lahir bangsa-bangsa yang sekian banyak ini. Jadi dunianya kala itu memang tidak seperti dunia yang sekarang. Jadi apa yang mati tentu saja dunia yang manusia yang mungkin waktu itu masih sedikit. Tapi yang pasti semuanya mati, dan nanti tinggal Nuh dan keluarganya saja. Nah, ketika air bah itu selesai, ya, Nuh itu bahtera Nuh itu terdamparnya di mana? Di Ararat, ya. Ararat itu bukan tanah suci. Keturunan-keturunan Nuh yang diceritakan di Alkitab ini adalah keturunan-keturunan yang tinggal di daerahnya orang Semit, ya. Nah, misalnya Abraham. Nah, Abraham ini adalah keturunan dari Sem putra dari Nuh, dan dia tinggal di Ur Kasdim, ya. Nah, kemudian Kanaan, tinggal di Kanaan, dan kemudian tanah Kanaan ini yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya nanti, yang dijanjikan Tuhan kepada keturunannya nanti. Dan itu saya rasa itu Bapak. Jadi konteks globalnya zaman Nuh tentu saja beda dengan konteks globalnya zaman sekarang, tapi yang pasti seperti Alkitab berkata bahwa seluruh makhluk di bumi itu semua dimusnahkan Tuhan kecuali Nuh dan keluarganya dan semua makhluk yang ada di bahtera itu. Bagaimana bahtera itu bisa menyimpan seluruh spesies apa yang pernah diciptakan Tuhan. Nah, ini adalah ranahnya Tuhan. Bagaimana bahtera yang cuman berapa kali lapangan sepak bola bisa menyimpan itu semua makhluk di bumi.
ya. Jadi yang pasti globalnya dulu dengan sekarang walaupun berbeda, tapi habisnya makhluk itu memang seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Ya. Lalu yang kedua, saya lupa pertanyaan Bapak. Galatia, ya. Galatia 3. Ya, tentang Torah yang diberikan melalui perantara malaikat. Nah, ya. Tentu saja Torah itu diberikan melalui perantara malaikat. Tentu saja Rabbi Shaul mengatakan Torah diberikan melalui pengantaraan malaikat. Karena pasti apapun yang dilihat oleh Musa itu adalah teofani Allah. Dan teofani Allah itu menjelma dalam Mal'ah Adonai. Nah ini nanti mungkin kalau saya diberi kesempatan lagi untuk bicara, saya akan bicara mengenai Mal'ah Adonai. Nah, Mal'ah Adonai ini adalah teofani dari Allah. Maka jikalau ya Rabbi Shaul di sini mengatakan Torah diberikan kepada perantaraan malaikat, ya memang iya. Karena tidak mungkin Tuhan itu sendiri yang memberikan kepada manusia. Waktu itu kita ingat pernah Musa itu menghibah-hibah kepada Tuhan. Tuhan tolongin dong, aku mau lihat wajahmu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Kamu nggak tahan melihat wajahku. Bukankah Musa pernah berbantah-bantahan dengan Tuhan sebelumnya? Sudah kan? Tapi Musa tahu ini bukan Tuhan. Ini cuman teofani. Maka sekarang Tuhan aku mau lihat wajahmu. Lalu Tuhan berkata, tidak ada orang yang akan tahan melihat wajahku. Maka aku akan melihatkan punggungku. Kemudian Musa ditaruh dalam ceruk dari gunung, ya. Kemudian tangan dari Tuhan itu menutup ceruk itu supaya Musa tidak melihat wajahnya, tetapi hanya melihat punggungnya saja. Ya, jadi tentu saja yang bertemu dengan Musa adalah teofani Allah, yaitu Mal'ah Adonai. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rabbi Shaul ini tentu saja dia adalah ahli Torah. Dan dia membandingkan apa hukum yang dibawa oleh Musa itu dengan teofani. Tetapi dalam perjanjian baru ini, Tuhannya sendiri sekarang yang datang. Inkarnasi. Kurang apa coba? Itu maksudnya ya. Bisa diterima Pak Wilson? Baik, baik. Sangat baik. Terima kasih Bu. Ya. Oke, cukup ya Pak ya. Mari silakan Pak Daniel Ari. Silakan Pak Daniel Ari. Singkat pada jelas Pak Daniel. Selamat malam, terima kasih Bu Rita. Shalom. Malam. Saya punya 2 pertanyaan, mungkin akan ada banyak disclaimer, tapi saya usahakan sesingkat mungkin. Pertama mungkin menyangkut materi. Yang pertama kan dikatakan ada apa ya tentang malaikat. Sebentar. Oke. Sebelum saya mau menanyakan, saya juga mau mengklarifikasi, tentunya pasti Bu Rita ngerti lah ya, Syu'in Panim Letora dan Malakal Isim Simai, bahwa sekalipun kita berbeda pendapat, we all have different heads, but we all stay on the same ground. Boleh kita berbeda pendapat, tetapi ya seperti itu, choose 3 opinions gitu ya Bu. Nah, yang pertama, saya sendiri, saya akan pernyataan dan silakan Bu Rita nanti akan jadi pertanyaan dan silakan Bu Rita sanggah bahwa apakah setan tadi dikatakan Bu Rita bahwa dia bukan Bnei Elohim. Sementara di tadi Ayub 1 ayat 6 kan bukankah setan adalah bagian dari Bnei Elohim di antara Bnei Elohim. Nah, saya sendiri percaya bahwa saya sangat menjunjung tinggi Akhidut Hashem ya, keesaan Tuhan. Bahwa saya pun percaya setan pun itu sebagai agent of judgment lah. Malah judgment-nya Tuhan. Kok bisa? Saya pun punya dalilnya, itu ada di, saya sudah chat personal di Bu Rita tadi, di Bilangan 22 ya 22 ketika Biliam itu kan dihadang sama malaikat Tuhan.
Malach Adonai itu kan. Nah, kalau di Ibrani dikatakan sebentar, maaf. Vayitse Malach Adonai baderech leshatan lo, bahwa malaikat Tuhan pun tanda petik menyetani Bileam. Nah, kalau Satan kalau dari etimologi kan artinya kan sebenarnya pendakwa kan, Bu, adversary. Nah, disinilah saya mungkin saya mengeluarkan pendapat bahwa setan pun tetap itu malaikat ya, ketika Tuhan memberikan tulah ke bangsa Israel karena hukumannya Daud, ditawari atau dua raja, dikatakan Tuhan menghukum, tetapi ditawari atau raja mengatakan setan akhirnya melakukan tulah. Apakah setan ini memang ya bagian dari Tuhan dan ya saya juga percaya, saya mempercayai Kabalah yang murni ya, yang berdasarkan Alkitab, bukan Kabalah yoga-yogaan, Kabalah center gitu ya. Bahwa di 1 Korintus 5 ayat 5 itu misalnya, Bu. 1 Korintus 5 ayat 5 kan dikatakan, marilah kita serahkan dia kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan sangat short sekali ya, Bu, tafsirannya. Poin pertanyaan pertama saya atau mungkin pernyataan saya yang monggo Ibu komentari atau Sangga adalah apakah benar setan tetap itu bagian dari keesaannya Tuhan, itu pertama. Yang kedua, secara singkat adalah ini di luar topik, saya prihatin aja bahwa kalau dibandingkan ya, kekristenan dibandingkan Katolik, Islam, dan Yudaisme, kenyataan pahitnya kita lihat kan kekristenan itu kan memiliki denominasi yang paling banyak kan, Bu. Setahu saya cek itu ada 40.000 denominasi sedunia. Tadi saya tertarik sama perkataan Ibu tadi kan, boleh tafsir itu beda, yang penting pesyatnya itu sama. Nah, polemiknya adalah gini, Bu, bahkan kalau pesyatnya itu berhubungan dengan keputusan keputusan moral dan itu sama, itu nanti kan penafsiran tetap ujung-ujung butuh penafsiran, Bu. Nah, makanya istilahnya kalau di Yudaisme atau di Islam, kalau Islam itu fatwa, kalau di Yahudi itu halakha, kalau di Katolik kan magisterium, langsung dari Vatikan, gitu kan, universal. Oke. Baik, Pak. Kalau makanya yang kedua ini saya singkatkan bahwa bukan butuh kan, Bu. Sepertinya butuh kekristenan itu figur otoritas agama, Bu. Kita lihat aja di Alkitab, Musa saja menyelesaikan sengketa agama, kan, dan dia mendelegasikan 70 tua-tua. Nah, saya lihat ada di Judaism itu halakha, kalau di Islam fatwa, kalau di Katolik magisterium, dan di kekristenan ini kodifikasi moral universal untuk para Kristen yang oikomene saya lihat hanya jargon saja ya, Bu. Prakteknya mana keputusan universal ini? Nah, makanya apakah itu mustahil atau itu memungkinkan, Bu, untuk kekristenan menciptakan figur otoritas serupa? Jadi saya singkatkan lagi, yang pertama adalah apakah setan itu bagian dari keesaan Tuhan, mengingat tadi 1 Korintus 5 ayat 5 dan malaikat Tuhan yang menyertai Bileam. Yang kedua adalah apakah memungkinkan atau mustahil kekristenan itu mendirikan figur otoritas agama yang universal. Terima kasih. Oke, baik. Silakan, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebenarnya apa yang Anda sampaikan ini bukan pertanyaan ya, nggak apa-apa. Jadi tentang perbedaan-perbedaan. Nah, mengenai perbedaan ayat itu tidak boleh terlepas dari pesyatnya. Nah, ketika masuk tafsir kita bisa berpandangan berbeda. Nah, bagi saya ya, Sot Ha Elohim itu adalah sidang musyawarah Tuhan yang tidak selalu dihadiri oleh iblis. Nah, iblis bisa datang kalau Tuhan panggil. Nah, iblis nggak bisa, karena iblis masih dalam kuasa Tuhan, maka dia harus datang kalau dipanggil, karena dia ada di dalam otoritas Tuhan. Nah, bantah-bantahan antara Tuhan dengan iblis. Nah, ketika dia menyanggah tentang kesalehan dari Ayub, nah, itu sebagai pengajaran bagi kita bahwa Tuhan pun bisa berbantah-bantahan dengan orang yang di luar dirinya, ya, yang sama sekali berbeda, ya, dan kadang-kadang dia bisa berbantah-bantahan, dan itu juga seharusnya berlaku bagi kita manusia, yang dimana kita juga menimbang orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ya. Tuhan mengatakan
Ayub adalah hambanya yang setia, dibantah oleh iblis. Nah, apakah bantahan iblis ini mengalahkan apa yang sudah dinyatakan Tuhan? Tidak, ya. Ternyata ketika hinamnya diambil, ya, ketika kekayaannya diambil, ketika kemuliaannya diambil, Ayub tetap setia. Nah, masih dibantah lagi oleh iblis, ya. Gimana kalau kulit ganti kulit? Nah, dikasihlah dia penyakit yang sedemikian. Ya. Si Ayub ini tetap saja tidak mengutuki Tuhannya. Nah, berarti apa yang dibantah oleh iblis ini tidak berlaku. Ya. Bagi saya, ya, barangkali beda dengan Anda, iblis tetap iblis. Iblis bukan bagian dari Bnei Elohim. Itulah sebabnya dalam kitab Ayub sangat jelas menuliskan, ya, datanglah anak-anak Allah, ya, dan datang pula iblis. Jadi iblis dan anak-anak Allah ini adalah dua golongan yang berbeda. Itu penafsiran yang saya ikuti. Mungkin Bapak berbeda, ya nggak apa-apa, namanya juga penafsiran. Ya. Terus satu lagi tentang yang Bapak bahas tentang perbedaan tafsir. Ya, kalau di Katolik itu ada magisterium. Ya, saya sebenarnya adalah orang yang sangat setuju dengan adanya magisterium. Ya, supaya orang-orang Kristen ini ada standar untuk menafsirkan, supaya nggak menceng-menceng amat, ya. Nah, kekristenan dengan adanya berbagai macam denominasi, ini kemudian kan terjadi doktrin-doktrin yang aneh-aneh, yang macam-macam, ya. Paling enggak kalau ada magisterium, ya, yang duduk di magisterium itu harus sekolah kitab, gitu kan. Nah, sekarang kan ada banyak selebriti tiba-tiba masuk Kristen, terus kemudian tiba-tiba khotbah, ya. Terus orang yang baru masuk Kristen, mantan artis, mantan dukun, mantan apalagi tiba-tiba khotbah dalam tiba-tiba diundang ke sana kemari. Nah, sehingga mereka menafsir nggak karu-karuan. Nah, ini juga kesalahan kita juga, ya. Begitu ada artis bertobat, ya, diundang. Begitu ada penjahat besar katanya bertobat, nggak taunya berbuat dosa lagi, gitu, atau berbuat kejahatan lagi. Nah, itu kan karena tidak ada standar magisterium ini, orang bisa menafsirkan seenak perutnya. Nah, standar seperti magisterium ini bagus. Nah, apa yang ada di dalam Yudaisme itu juga bagus. Ya, misalnya kalau Anda membaca Talmud, ya, itu adalah bagian atau pengajaran dari para rabi Yahudi. Tapi Talmud tidak melulu bicara tentang pengajaran dari rabi Yahudi. Talmud itu juga merekord, ya, perbantahan, merekord diskusi antara para rabi, ya. Makanya kalau kita membaca Talmud dalam terjemahan bahasa Inggrisnya misalnya Gemara said, ya. Jadi itu adalah satu diskusi dari para rabi yang kemudian dicatat di Talmud. Dan itu, ya, bagi orang Yahudi sendiri itu mereka tahu, oh ini diskusinya para rabi. Rabi ini bertanya tentang ini, kemudian dijawab ini, bertanya tentang ini, dijawab ini. Dan itu direkod dalam kitab Talmud. Dan itulah seandainya ada perbedaan pandangan, nah itu bagus sekali, tetap ditulis tanpa menyesat-nyesat, kan? Ya, itu bedanya dengan orang Kristen sekarang. Ya, dia punya satu pemahaman tentang Trinitas. Terus kemudian temannya pemahaman Trinitasnya itu beda. Wah, langsung disesat-sesatin. Ya. Padahal pengenalan mengenai Tuhan itu kan berproses. Ya. Pandangan orang itu tentang Trinitas hari ini
dengan pandangannya tentang Trinitas 10 tahun yang lalu itu bisa berbeda. Karena iman itu berproses. Pengenalan dia akan Tuhan itu berproses. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh saudara-saudara Kristen kita. Ya, misalnya dalam suatu doktrin tertentu nggak sama-sama dia sesat. Misalnya gini, ya, yang paling gampang kita temui, ya, perdebatan antara Calvinis dan non Calvinis. Ya. Kalau nggak percaya doktrinnya Calvin, pasti kamu itu pasti Arminian. Ya, enak aja, kok dibilang Arminian. Emangnya Kristen berasal dari abad 16, gitu kan? Nah, hal-hal skeptis inilah yang terjadi di antara orang Kristen. Ya, padahal perbedaan pendapat itu boleh-boleh saja. Pendapatnya orang itu hari ini dan kemudian 5 tahun ke depan itu juga bisa berbeda. Bagi saya, ya, perbedaan pandangan it's okay karena iman itu berproses. Pengenalan dia itu berproses. Jadi itu saja Bapak ya. Jadi saya sangat setuju dengan magisterium. Saya sangat setuju dengan perbedaan pandangan tentang tafsir. Tafsir boleh beda, namanya juga tafsir. Ya. Baik, terima kasih. Baik, ada banyak sekali penanya, tetapi waktu kita tidak banyak. Jadi kita hanya kasih satu pertanyaan terakhir kepada Pak Suhanda. Silakan Pak Suhanda. Ini adalah pertanyaan terakhir ya, saudara-saudara. Mohon mic-nya diaktifkan, Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kami sekali minta maaf, bisa dilangsungkan ke situs dari Ibu Rita Wahyu. Pak Suhanda, silakan. Tolong diaktifkan mic-nya. Ya, oke. Terima kasih Pak Sanggam. Bu Rita Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Suhanda. Ya, kita memang sepakat Allah itu Esa, Echad gitu ya, seperti yang tadi dikatakan. Tapi juga tadi dikatakan sepertinya ada 2 tahta, tahta Allah dan tahta anak domba. Dan saya memang meyakini bahwa Allah itu Esa, Allah itu Roh, gitu kan? Ya, Roh Kudus dari Allah itu, dari Allah yang Roh itu. Nah, sekarang Kristus itu pun dari Allah yang Roh menjadi rupa manusia, ya, menjadi mengambil rupa manusia. Nah, sekarang yang jadi masalahnya yang ingin saya tanyakan, pada waktu Allah yang Roh itu mengambil rupa manusia menjadi manusia Yesus yang dalam rupa daging itu, di dalam dimensi kekekalan Allah yang Roh itu masih tetap ada atau tidak ada dan full menjadi manusia Yesus mengambil rupa sepenuhnya. Ini yang ingin saya tanyakan. Apakah Allah yang Roh di dalam dimensi kekekalan tetap ada dan Allah yang Roh di dalam manusia Yesus itu memang ada di dalam kemanusiaannya karena dia juga dikandung dari Roh Kudus. Nah, bagaimana menurut Ibu Rita ini? Terima kasih atas penjelasannya. Nah, inilah yang membedakan. Jadi Tuhan itu bukan makhluk. Nah, kalau yang artinya arti menjelma, ya ini tentu saja berbeda. Ya, misalnya mak lampir menjelma menjadi harimau. Nah, mak lampirnya hilang, kemudian jadi harimau. Nah, itu mak lampir. Tapi apakah Tuhan menjelma jadi manusia? Nah, Yohanes pasal 1 menuliskan bahwa yang menjelma menjadi manusia adalah Sang Firman. Ya kan? Nah, jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Putra ini adalah Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah yang menjelma ke bumi. Nah, kalau Sang Firman ini menjelma ke bumi, ya, apakah Sang Firman ini seperti mak lampir? Ya, mak lampir jadi harimau, mak lampirnya hilang, kemudian harimaunya menjadi harimau. Ya, jadi A jadi B. Ya, A-nya hilang, tinggal B. Itu pemahaman menjelma bagi manusia dan siluman, ya, cerita-cerita siluman. Tapi apakah Tuhan seperti ini? Nah, kita harus melihat bahwa Tuhan itu di luar jangkauan kita. Yesus adalah Sang Firman, menjelma ke bumi. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan itu
firman-Nya menjelma ke bumi, apakah di surga Allah menjadi bisu? Tentu saja tidak. Ya, ini bisa dibuktikan. Walaupun Sang Firman menjelma menjadi bumi, menjadi manusia di bumi, ya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Nah, ini bukti ternyata Tuhan itu nggak bisu, ya kan? Walaupun firman-Nya menjelma ke bumi. Nah, artinya penjelmaan dalam ranah pikiran manusia itu di luar jangkauan dari manusia ketika membayangkan Tuhan yang menjelma. Jadi sangat berbeda, Bapak. Nah, karena Allah itu roh dan kita ranah dari roh itu sangat tidak kita ketahui dalam keragaan kita. Jadi Tuhan bukan siluman. Yesus bukan siluman. A jadi B, A-nya hilang, tinggal B. Ya. Sang Firman jadi manusia, jadi bukannya Allah jadi bisu, Allah tetap dapat berfirman. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, buktinya Bapak gak jadi bisu walaupun firman-Nya menjelma menjadi Yesus di bumi, kan? Nah, itulah perbedaannya. Dan kita tidak dapat mengukur kemakuasaan Tuhan di luar jangkauan kita. Kemakuasaannya sangat luar biasa sehingga kita tidak dapat berpikir silogisme. Kalau enggak A ya B, B ya A, enggak begitu. Tuhan enggak begitu, tentu saja. Ya, terima kasih Pak Suenda. Cukup? Ya, oke, masih. Baik, Ibu Rita, terima kasih dengan jawaban ya. Sama-sama. Karena waktu juga sudah 10, hampir pukul 10 ya. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa menyampaikan pertanyaan lewat situs Ibu Rita Wayu atau melalui WA dari pengurus Christian. Ya, www.sarapanpagi.org ya. Bisa menyampaikan. Ya, silakan www.sarapanpagi ya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada satu statement terakhir dari Ibu Rita buat kita peserta di sini sebelum nanti saya serahkan ke host Heri Tardi. Silakan Bu Rita, terakhir. Terima kasih, satu diskusi yang baik dan pertanyaan-pertanyaannya itu menunjukkan bahwa Anda semua menyimak apa yang saya jelaskan, ya. Dan apa yang dijelaskan dalam diskusi ini adalah sesuatu yang jarang dibahas di dalam kekristenan. Dan saya harap apa yang saya sampaikan di sini ada dalam masuk dalam wawasan kita, ya, bukan masuk dalam ranah doktrin, tetapi hanya dalam wawasan kita, supaya kita memiliki banyak sekali pandangan-pandangan dan tidak berpikir skeptis. Ya, skeptis itu model teologi Barat, tetapi model teologi Timur sangat tidak skeptis dan bisa menerima perbedaan, ya, sebagaimana juga Gemara, ya, itu menjadi suatu teladan bagi kita bahwa ada banyak pendapat-pendapat para rabi yang berbeda-beda ditulis semua tanpa harus menyesat-nyesatkan. Nah, sementara kita kalau nggak sama dengan doktrin kita, lu sesat deh. Nah, itu saya tidak ingin terjadi di orang Kristen yang menyesat-nyesatkan saudara-saudaranya sendiri. Dan penyampaian-penyampaian saya yang mungkin tidak populer, ya, mungkin Anda tidak setuju, nggak apa-apa ya. Anda masukkan dalam wawasan saja. Tuhan memberkati.